kamu 3 Siap. menit. Iya, siap. Lakukanlah. Teladan Nabi Muhammad SAW salah satunya yaitu Al-Quran. Hingga yang namanya kitab Allah itu ada wahyu dari Allah, kalamullah. Kalamullah qadimun, dahulu. Ajaliyun, dari dahulu. Ila syautin wala harfi, wala taqdimin, wala takhirin. Tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Al-Quran, kalamullah, salah satu teladan Nabi Muhammad, qadimun, dahulu. Kalau percetakannya iya, ini baru dicetak, tapi kalamullah isinya dahulu, kan dahulu ditulis dengan huruf. Tapi kalam Allah bila syautin wal harfin, wala taqdimin wala takhirin. Kalam Allah itu tidak pakai suara, tidak pakai huruf, tidak mana didahulukan, tidak mana yang akhir, karena kalam Allah adalah qadim. Bukan seperti agama sebelah ya. Kalau yang bersuara itu berarti bukan kalamullah. Untuk memudahkan kita pahami, ini cukuplah katakan begini aja. Kalamullah qadimun, dahulu dan dahulu, maktubun pisuturi, ditulis di lembaran-lembaran, makfudun pisuri, dihafal di dada para manusia, wamal pudul bi'il syuni, bisa diucapkan dengan lidah. Jika kita mengucapkan bismillah, bismillah mengucapkan kalam Allah Al-Qadim. Adapun ucapan kita bismillah, ada sekarang saya ucapkan, tetapi ini bismillah kalam Allah Al-Qadim. Jadi kalau di dalam Al-Quran dan susunan bismillah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya adalah tertibnya, tapi kalamullah adalah qadim. Dahulu gak ada mana dahulu mana belakangan, karena semuanya qadim, dahulu dan dahulu. Yaitu makanya kita pahami juga ya, baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya mewariskan ataupun menyampaikan Al-Quran ini, kita harus pahami, karena semuanya sumber itu dari Al-Quranul Karim. Mungkin itu dulu kita pahami, mana nafsi, mana lapsi, karena sebagian kita semuanya berpedoman pada kitab suci ya. Kita baik itu Taurat, Zabur, Injil. Cuma di sini kita harus membedakan, kalau di luar Al-Quran berarti kita yang tidak sejalan dengan Al-Quran, kita harus bertanggungjawabkan. Berarti itu sudah jelas, kalau yang berbeda dengan Al-Quran sudah jelas itu bisa dikatakan tidak layak untuk menjadi kitab suci. Karena Habis 3 menit narasi. Habis. Udah habis. 3 menit narasi. Ya. Habis ya. Kamu tahu nggak tadi topiknya apa, teladan? Kok lari ke firman sih? Udahlah, silakan lah. Nyambung botol ini orangnya. Udah. Silakan Christian. 3 menit narasi. Jadi, jadi, shalom. Ulangi. Ya, shalom. Ulangi ya. Oke. Silakan. Halo Bapak Ibu semua. Ya, selamat siang ya. Aku di Jerman ini masih siang. Selamat sore. Ya. Masih sore. Tolong dong plester mulutnya dulu nih. Iya. Ini Hentikan dulu. Iya, ini debat saya. Ya. Aduh, gimana nanti habis Kenapa channel? Kok kamu tanggung gimana? Mau selanjut nggak? maghrib. Lupa saya maghrib ini ya. Aduh. Oke. Tanggung ya. Kamu aja bernarasi aja baru keluar gitu. Aduh, memang ini. Enggak habis maghrib aja tuh ya. Tanggung di sini benar, asli ada. Oke lah, nanti kamu datang lagi ya. Siap ya. Kasih ya. Kancang mente. Dari tema aja dia lari. Kelihatan gak ilmunya kulihat. Temanya teladan, lari ke firman. Aduh. Dia tadi mengatakan firman Allah itu adalah qadim. Firman Allah qadim. Udah kayak tentara aja qadim. Jadi yang dia katakan seperti itu qadim, artinya adalah tak berawal, tak berakhir, itulah yang disebut dengan qadim. Ya. Jadi
dalam siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Oleh sebab itu, Al-Quran adalah sesuatu yang qadim. Artinya dia bukanlah makhluk. Ya, siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Pertanyaannya, kalau Al-Quran adalah bukan makhluk, berarti Al-Quran adalah Allah. Gitu dong logiknya. Siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-Tauhawi berkata dalam kitab akidahnya yang terkenal, sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, darinya bermula tanpa mempertanyakan bagaimana dia berkata, lalu diturunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu. Lalu kaum mukminin membenarkannya dengan hak dan keyakinannya bahwa dia adalah firman Allah Ta'ala secara hakiki, bukan makhluk seperti ucapan manusia. Nah, berarti Al-Quran ini firman Allah bukan makhluk. Siapa yang mendengarnya lalu menuduhnya bahwa dia adalah ucapan manusia, maka dia kafir. Allah telah mengecam orang tersebut dan mengecamnya dengan neraka sakhar. Sakhar ya, bukan zakar. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah bukan makhluk. Pertanyaan adalah sebegini. Kalau Al-Quran bukan makhluk, berarti Al-Quran apa? Coba jawab saya. Kalau Al-Quran dikatakan bukan makhluk, berarti Al-Quran adalah Batu. Bukan, lawan kata makhluk apa? Benda zat ya. Itu. Lawan kata makhluk apa? Kalau Al-Quran bukan makhluk, berarti Al-Quran adalah? Buku. Apa? Benda ya, benda. Bukanlah. Kan ada dua di dunia ini. Pencipta dan? Ciptaan. Ciptaan. Berarti, kalau Al-Quran ini adalah bukan makhluk, berarti Al-Quran adalah? Ciptaan. Pencipta. Makhluk itu ciptaan. Nah, jadi kalaulah Al-Quran yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang pencipta. Ada berapa pencipta di Islam? Berarti enggak cuma Allah. Kalamnya pun adalah Allah. Kalau ditanya berapa Tuhan kau? Satu kata mereka. Kan ini sesuatu pembodohan. Kalau satu, lalu kalamnya mau dikemanain? Bukankah kalamnya itulah pencipta? Kan Al-Quran dikatakan bukan makhluk. Itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka mengatakan, oh aku bukan Ahlus Sunnah, aku Islam bukan Ahlus Sunnah. Kan stupid mereka ini. Aduh, pendusta. Memang Islam ini pendusta. Ya, itu kata ulama mereka. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir. Karena Al-Quran itulah kalamullah yang qadim. Ya. Nah, oleh sebab itu buat Islam, cobalah finalkan dulu kalian, Tuhan kalian ada berapa sih? Jangan-jangan Tritunggal juga Allah Switi itu. Dia memakai kata kami, pakai kata kami, lalu dia mengatakan bahwasanya firman-Nya adalah qadim, sesuatu yang bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu bukan makhluk, kata firman Allah itu bukan makhluk. Berarti kebalikan dari makhluk apa? Pencipta. Ada dua di dunia ini, kalau enggak pencipta, ciptaan. Nah, itu loh. Nah, berarti berapa Allahnya Islam yang kekal itu? Ada Allah, Banyak. ada firman Allah. Iya. Ada Allah, ada firman Allah. Nah, firman Allah apakah Allah? Ada yang mengatakan, oh iya sama aja CP sifatnya itu firmannya. Nah, berarti kalau sama aja kau katakan Allah dengan firman Allah, yang ditenteng Jibril Allah atau firman Allah? Ah, bercelana mereka. Itu loh. Kalau mereka mengatakan beda, lalu siapa yang pencipta itu? Kalau beda, berarti ada dua pencipta dong. Allah pencipta, firman Allah pencipta. Makanya Islam ini gobloknya minta ampun. Mereka mau berdiskusi sama Kristen yang sudah final keimanannya, di mana para rasul dan juga Yesus membuktikan bahwasanya aku adalah firman yang menjadi manusia. Akulah dia, akulah dia. Bapa yang mengutus aku, akulah dia. Selesai kita. Makanya para rasul itu, Bapak gereja, luar biasa penjagaan Roh Kudus itu. Ya, makanya ulama mereka mengatakan kita belajar ilmu kalam dari orang Kristen.
Ulama mereka mengatakan itu. Aku lupa siapa namanya. Gus apa ya? Gus orang Jawa itu. Kalau orang Islam harus belajar ilmu kalam dari orang Kristen. Goblok Islam. Kau bilang kami kafir. Ulama mengatakan dia belajar dari kami. Bodohnya nggak ketolong bodoh. Mereka itu pintarnya selangkangan, netek, susu, farjaha, netek, menggauli mayat perempuan, menggauli farjahanya binatang, luang pantat, bool. Itu yang mereka pelajari. Karena itu nikmat dari Allah. Mana ajaran Islam yang baik? Coba, ada ajaran Islam yang baik? Mana ajaran Islam yang baik? Kalau aku tanya sama Islam, wahai Islam, iya, sebutkan satu perintah Allahmu yang baik. Mereka akan mengatakan, oh perintah yang baik adalah solat. Islam, perintah Allah yang baik adalah solat, katanya. Sebelum ada negara api ini, Islam ini kan negara api ini. Sebelum negara api menyerang, kami sudah solat. Kami sudah solat. Kami sudah berzikir. Kami sudah berwudu. Lalu firman Allah ini apa ini? Pencontek kah? Pencontoh kah? Apa ini? Yang lain dong, apa? Tadi mereka mengatakan, oh kalau kau berbuat baik ke orang, itu adalah cerminan dirimu sendiri. Itu kan perkataan kitab Amsal. Apa yang kamu lakukan, perkataan Yesus juga. Apa yang kau lakukan kepada orang, begitulah nanti kau inginkan terhadap dirimu. Kan Al-Quran mengatakan begitu, demikian. Kalau kau berbuat baik kepada orang, maka itu akan datang kembali kepada kamu. Itu kan perkataan Tuhan Yesus yang dicontoh oleh Islam. Yesus mengatakan, kalau kau ingin orang lain melakukan seperti apa yang kau inginkan, lakukanlah demikian. Kan gitu. Itu kan dicontoh perkataan Tuhan Yesus kita. Apalagi ganti dong. Mana yang hebat di Al-Quran perintah Allah? Al-Ahzab 50. Kawinilah. Al-Ahzab 37. Kawinilah anak mantumu. Terus lagi Al-Ahzab 51. Ya. Lalu istri-istri perempuan yang mengibahkan diri boleh disortir. Pakai lagi tak dosa. Lalu Al-Ahzab 52 dikatakan bahwasanya kalau perempuan-perempuan itu yang sudah kau kawini haram kau nikahi, ya jelaslah sudah enak kau sudah dinikmati, ngapain dinikahi lagi? Kan sudah dinikmati. Itu munafik gitu. Al-Ahzab iya, di Al-Ahzab 52 dikatakan perempuan yang telah kau nikmati haram untuk kau nikahi. Ya iyalah, kalau sudah dipakai ngapain dinikahi? Udah dapat madunya gimana sih? ayat apa ini? Al-Ahzab 50 semua orang habis dipakai si Muhammad. Al-Ahzab 51 ketika orang mau dipakai si Muhammad mereka semua ngantre bisa disortir. Al-Ahzab 51. Nah, jadi semua wanita yang sudah disortir dia dikawini lagi, itu tidak ada dosa bagi dia yang sortir-sortir itu. Nah, di Al-Ahzab 52 dikatakan wanita yang telah kau pakai itu haram bagimu untuk dinikahi. Kan ayat apa seperti ini? Ayat bodoh. Orang udah enak kok, sudah dipakai, dijilat, ditusuk, ngapain dinikahi lagi? Orang udah puas dia. Al-Ahzab 53 kalau kau lagi sibuk, ya, usir tamumu. Karena Muhammad enggan mengusir tamu, lalu Allah menurunkan ayat, jangan masuk ke rumah Nabi kalau tidak diundang kalau lagi makan. Kalau kau lagi makan di rumah Nabi, langsung makan, jangan ngobrol-ngobrol, karena nanti takut Nabi lagi memakai istrinya. Langsung pulang, jangan berlama-lama kau makan di rumah si Muhammad, karena dia juga lagi pengen itu. Masa ada ayat usir tamu? Al-Ahzab 53. Terus apa dong fungsi Al-Quran ini? Baca Quran kau kadron berikut dengan artinya. Enggak menjamin kau itu hafal Al-Quran lalu kau ke surga. PA namanya itu. PA. Ya. Lalu ada orang-orang mengatakan, oh kami penghafal Quran. Apa sih penghafal Quran hebatnya? Itu kan sama istilah menghafal rumus-rumus tapi tak bisa mengartikan rumus-rumus itu. MC kuadrat. Apa M? Enggak tahu. Apa C? Enggak tahu. Ya kan, apa namanya,
MC kodrat itulah. Ya. Terus M-nya nggak tahu, C-nya nggak tahu, kodratnya nggak tahu, satuannya nggak tahu. Hafal dia rumus-rumus, tapi nggak bisa dia mengartikan apa itu M, apa itu C. Sama aja blow on, nol. Rumus-rumus dia hafal semua, tapi nggak tahu dia turunannya. Sama aja blow on itu namanya. Itulah kadrun, merasa paling pintar matematika ketika hafal rumus-rumus, tetapi dia nggak tahu loh apa itu M, masaka atau manika, kan biasanya kan kan otak mereka kan M itu kan mani, sperma. Kalau nggak jauh dari situ. Kalau nggak sperma, zakar, farjaha, ya kan? M kali F, mani versus farjaha. Itu otak mereka. Makanya mereka itu kemanapun pasti kawin otaknya. Pasti kawin. Perhatiinlah khotbah-khotbah mereka di YouTube itu. Kalau suamimu pulang dari pekerjaan, wahai ibu-ibu, jangan tanya kamu dari mana. Jangan tanya. Haram menanya suami kau dari mana. Terus apa yang dilakukan perempuan? Kau mandi, kau wangi, kau kasih kopi, lalu buka pahamu, masukkan sayangku. Aduh, ini apa ini? Memanjakan supaya jangan ditanya. Iya, mengantisipasi ditanya kau dari mana, dari mana, supaya jangan ketahuan dia punya istri 2, 3 dan 4. Haram ditanya dari mana. Jadi istri itu mandi, wangi, ketemu sama suami, kasih kopi, angkat paha, karena dalam kemaluanmu 1000 pahala di situ. Ya, ada pahala di kemaluanmu. Nah itu. Jadi Islam itu indahnya seperti itu. Nah, jadi buat oten-oten, kalau mau masuk Islam, silakan. Pilihan kau itu. Pilihan di tangan kau. Aku hanya menceritakan sebagaimana tawaran dunia ini adalah harta tahta wanita. Apa itu maksudnya harta? Oh, bisa kau menipu orang untuk mendapatkan keuntungan? Bisa. Halal untuk kau berbohong dalam 3 hal dalam Islam. Membohongi istri, membohongi kafir, membohongi orang jika dia masa bisa halal dalam berbohong. Alkitab mengatakan, katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak. Di luar daripada itu adalah perkataan Allah. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Di luar daripada itu adalah perkataan Allah. Apa maksudnya perkataan Allah? Nah, teman-teman kalau hafal ayat-ayat Alkitab pasti pasti tahu maksudnya. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Di luar daripada itu adalah perkataan Allah. Wah, pada nggak ketawa, berarti nggak mudeng nih ya teman-teman ini. Nggak mudeng kalian. Kalian itu nggak pernah baca Alkitab. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Di luar daripada itu ada perkataan si jahat. Ah iya, perkataan Allah. Gimana ya IQ kalian? Aduh. Kan Islam nggak tahu itu. Jadi aku pakai kode. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Di luar daripada itu ada perkataan Allah. Nah itu. Perkataan si jahat. Itulah kira-kira. Iya. Jadi begitulah indahnya Islam. Ya, begitulah indahnya Islam, sehingga para penghujat-penghujat agama Kristen, keyakinan kita Kristen, penghujat-penghujat, ketika kita datang